Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hadatin Pranastiti akan mencoba memaparkan mengenai rancangan tesis saya yang berjudul Analisis Femiliness dalam Membangun Resiliensi Perusahaan Keluarga, Studi Kasus pada PT Sate Rembiga Goyang Lidah. Nah, jadi adapun yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul ini adalah yang pertama, yaitu perusahaan keluarga secara global, di mana perusahaan keluarga ini telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian global dengan berkontribusi sebesar 70 hingga 90% terhadap gross domestic product dan sekitar 2/3 dari total angkatan kerja di sebagian besar negara. Nah, dalam konteks Asia Tenggara sendiri, perusahaan terbuka di Asia Tenggara itu termasuk ke dalam 60%-nya adalah perusahaan keluarga. Dan untuk di Indonesia sendiri, lebih dari 95% perusahaan yang ada di Indonesia itu termasuk ke dalam perusahaan keluarga dan berkontribusi terhadap PDB nasional dan juga penyerapan tenaga kerja. Kemudian, tantangan keberlangsungan bisnis keluarga yaitu di sini berdasarkan data McKinsey pada tahun 2023, 30% bisnis keluarga yang berhasil bertahan hingga generasi kedua, sedangkan kurang dari 15% bisnis keluarga yang mampu mencapai generasi ketiga. Dan kemudian berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2014 terhadap 2.378 informan yang ada di dunia dan juga 30 orang informan yang ada di Indonesia menyatakan bahwa tantangan utama bisnis keluarga itu adalah mengenai kebijakan dan juga banyaknya jumlah perusahaan yang menjadi kompetitor dan perlunya untuk berinovasi. Kemudian, konteks industri makanan dan minuman. Jadi, berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, di mana salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional itu adalah industri makanan dan minuman, yang berkontribusi sebesar 40,33% terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan atau pertumbuhan mencapai 5,53%. Dan hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan data dari tahun 2012 hingga tahun 2023, di mana terdapat laju pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia, yang berarti hal ini menjadikan sektor F&B sebagai salah satu penopang utama perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan di masa mendatang. Nah, di sini UMKM di Nusa Tenggara Barat terdapat 649.000, di mana 80% diantaranya itu adalah termasuk ke dalam bisnis keluarga dan berada di Pulau Lombok sebesar 45%. Dan dari data tersebut, 55%-nya itu berhasil menyerap angkatan kerja di wilayah tersebut. Nah, hal ini juga didukung oleh program pemerintah daerah NTB, yaitu NTB Gemilang, di mana pada tahun 2019, pemerintah daerah NTB ini meluncurkan NTB Gemilang, dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah IKM yang tersertifikasi halal sebesar 25% dan peningkatan adopsi standar CPPOB sebesar 30% sejak program ini diluncurkan. Yang dimana hal ini mengindikasikan bahwa keseriusan para pelaku bisnis keluarga dalam meningkatkan standar operasional mereka. Kemudian untuk profil PT Sate Rembiga Goyang Lidah sendiri, jadi berdasarkan data di sini diketahui bahwa pendiri utama dari Sate Rembiga Goyang Lidah ini adalah Hajah Nafisah, yang dimana beliau mendirikan Sate Rembiga ini pada tahun 1970 dan kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua atau anak kandung beliau, yaitu Haja Nafsah, dari tahun 1985 hingga tahun 2008. Dan pada tahun 2008 dilanjutkan kembali oleh Haji Muslihuddin, yaitu generasi ketiga hingga sekarang. Nah, jadi awalnya Sate Rembiga ini dahulunya adalah penjual. Jadi Hajah Nafisah ini adalah dulunya penjual daging sapi yang mengalami surplus daging, kemudian beliau berinovasi untuk menciptakan produk yaitu sate rembige karena adanya minat beli dari konsumen sehingga menjadikan bisnis ini terus tetap berkembang. Nah, inovasi produk dari tradisional ke modern yang dilakukan oleh Haji Muslihuddin itu pada tahun 2021, yaitu pada saat COVID-19, di mana sate rembiga yang dulunya hanya bertahan 2 hari di suhu ruang, kini bisa bertahan hingga 6 bulan di suhu ruang tanpa adanya pengawet dan tanpa merubah resep dari 50 tahun lalu. Kemudian di sini ada konsep feminines dan resiliensi, di mana feminines itu sendiri menurut Haberstone dan Williams pada tahun 1999 adalah kumpulan sumber daya yang unik
yang dimiliki perusahaan sebagai hasil dari interaksi antar keluarga, anggota individu, dan bisnis itu sendiri. Kemudian untuk resiliensi organisasi dalam konteks bisnis keluarga, yaitu kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi perubahan serta tantangan bisnis. Nah, PT Sati Rembige Goyang Lidah di sini sudah berhasil melewati pandemi COVID-19 dan melakukan inovasi. Hal ini juga relevan dengan penelitian Susanto dan Susanto pada tahun 2013, di mana keberhasilan bisnis keluarga itu adalah salah satu aspek utamanya adalah karena familyness dalam organisasi yang menjadi salah satu penentu utama dalam membangun resiliensi perusahaan keluarga. Nah, di sini berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, diketahui bahwa 95% bisnis yang ada di Indonesia itu adalah termasuk ke dalam bisnis keluarga, namun sayangnya hanya 30% yang mampu untuk lanjut ke generasi kedua dan kurang dari 15% bisnis keluarga itu yang lanjut hingga ke generasi ketiga. Kemudian di sini adalah belum adanya analisis secara komprehensif terkait proses pembentukan dan pengembangan familyness dalam PT Sate Rembige Goyang Lidah dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan perubahan preferensi konsumen. Kemudian juga gap yang terjadi di sini adalah uh, baga bagaimana pengembangan dan pembentukan Femilinas ini secara spesifik pada industri kuliner tradisional yang memiliki karakteristik unik, kemudian dalam memadukan nilai tradisional dan tuntutan modernisasi sebagai modernisasi khususnya dalam menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan preferensi konsumen. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya di sini adalah bagaimana proses pembentukan Femilinas dalam PT Sate Rembige Goyang Lidah sebagai perusahaan keluarga, dan yang kedua adalah apa langkah yang diimplementasikan oleh PT Sati Rembige Goyang Lidah dalam membangun resiliensi perusahaan keluarga. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui proses pembentukan familyness dalam PT Sate Rembige Goyang Lidah sebagai perusahaan keluarga, dan kedua adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diimplementasikan oleh PT Sate Rembige Goyang Lidah dalam membangun resiliensi perusahaan keluarga. Jadi manfaat teoritisnya di sini adalah sebagai wawasan mendalam mengenai aspek familyness dalam membangun resiliensi perusahaan keluarga dan memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian mengenai feminitas dan resiliensi pada perusahaan keluarga. Sedangkan untuk manfaat praktisnya bagi para pemangku kepentingan yaitu terlibat dalam bisnis keluarga ini terutama pada PT Sate Rembige Goyang Lidah yang dimana mampu membuat perencanaan strategis jangka pendek maupun jangka panjang secara tepat dan juga sistematis. Nah, di sini untuk minusnya sendiri, terbatasnya jumlah kajian yang membahas mengenai aspek femininess, jadi harapannya penelitian ini nantinya ke depannya akan memberikan langkah awal terkait eksplanasi, definisi, dan pembentukan femininess dalam konteks perusahaan keluarga di Indonesia, terutama dalam industri kuliner. Nah, objek pada penelitian ini sendiri yaitu perusahaan keluarga yang bergerak pada bidang kuliner daerah yang sudah beroperasi 50 tahun dan mencapai generasi ketiga, dan kajian pustaka itu menggunakan kerangka kerja berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dimana pada penelitian sebelumnya itu kebanyakan menggunakan enterprise resilience pada saat pandemi COVID-19. Nah, untuk relevansinya sendiri di sini, pertama yaitu mendukung dan berpartisipasi dalam program pemerintah daerah NTB, yaitu NTB Gemilang, dan yang kedua adalah memberikan pedoman tentang mekanisme familyness dalam membangun resiliensi perusahaan keluarga terhadap keberlanjutan bisnis keluarga di industri makanan dan minuman, dan kemudian yang ketiga adalah penelitian ini relevan dalam upaya menjaga eksistensi bisnis keluarga untuk mencapai generasi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, di sini ada kajian pustaka yang dimana untuk konsep femininity sendiri, nantinya penelitian ini menggunakan framework dari Haberstone dan Williams, yang dimana Haberstone dan Williams ini menekankan konsep femininity itu dibagi menjadi tiga, yaitu adanya interaksi dinamis dari sistematis antara keluarga, individu dalam keluarga tersebut, dan perusahaan. Nah, kemudian untuk resiliensi organisasi nantinya dalam penelitian ini menggunakan konsep dari atau framework dari uh, MZ et al. 2019 yang dimana ada adaptive capacity, kemudian strategic renewal, dan appropriation capacity. Jadi adaptive capacity ini nanti adalah kemampuan perusahaan untuk melindungi bisnis dari gangguan lingkungan. Kemudian strategic renewal ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayangkan masa depan dengan menyerap guncangan eksternal, dan appropriation capacity adalah kemampuan untuk memanfaatkan bisnis dengan secara proaktif. Kemudian di sini ada kerangka penelitiannya. Jadi di sini nanti awalnya adalah melakukan
mengumpulkan informasi yang didapatkan dari PT Sate Rembige Goyang Lidah. Kemudian setelah mendapatkan informasi, melakukan analisis familiness terhadap menganalisis familiness aspek-aspek apa saja yang terdapat pada PT Sate Rembige Goyang Lidah. Kemudian menganalisis resiliensi bisnis keluarga dengan menggunakan konsep framework yang sudah disampaikan oleh MZ et al. Dan yang terakhir adalah formulasi mengenai strategi resiliensi. Nah, kemudian di sini adanya hubungan familiness dalam membangun resiliensi itu adalah resiliensi ini dapat membantu perusahaan bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang penuh tekanan. Dan juga menurut penelitian dari Memili et al. Menemukan bahwa familiness ini dapat mendukung pengembangan resiliensi organisasi pada perusahaan keluarga dengan karakteristik seperti komitmen jangka panjang, kemudian komunikasi yang efektif, dan sumber daya unik yang dapat memfasilitasi adaptasi pembelajaran dan pemulihan ketika menghadapi krisis. Nah, kemudian di sini ada bab 3 metode penelitian. Jadi desain penelitiannya ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian studi kasus. Jadi dengan desain studi kasus ini nantinya bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan familiness dan mengidentifikasi strategi yang diimplementasikan oleh PT Sate Rembige Goyang Lidah dalam membangun resiliensi perusahaan keluarga. Jadi nantinya studi kasus ini berfokus pada pemahaman subjek dan variabel yang relevan dan tidak bermaksud untuk mengeneralisasi. Jadi studi kasus itu nanti memberikan pemahaman yang lebih holistik dan juga komprehensif tentang bisnis keluarga itu sendiri. Nah, untuk jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder, yang dimana data primernya adalah menggunakan wawancara atau in-depth interview, dan juga observasi, dan untuk data sekundernya yaitu menggunakan kajian literatur. Nah, untuk metode pengumpulan datanya sendiri yaitu menggunakan metode triangulasi, di mana ada triangulasi teknis dan juga triangulasi sumber, yang dimana triangulasi sumber ini nantinya dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tiap responden yang menggunakan teknik kumpulan data yang serupa untuk meningkatkan validitas dan keandalan dari temuan itu sendiri. Nah, di sisi lain, triangulasi teknis yang digunakan yaitu penggabungan antara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang memungkinkan peneliti ini nanti memperoleh perspektif yang lebih lengkap dan juga lebih mendalam. Nah, penelitian ini nanti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang dimana sebelumnya eh, peneliti ini telah menyiapkan seperangkat protokol wawancara yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam ketika informasi tambahan dianggap diperlukan dengan mengajukan follow-up question untuk memperoleh wawasan tentang hasil wawancara. Nanti wawancara ini juga akan dilaksanakan secara langsung di lokasi, kemudian juga bisa dilaksanakan secara Zoom meeting melalui online. Nah, nanti wawancara ini dilakukan dalam bahasa Indonesia, di mana rata-rata waktu wawancara itu berkisar sekitar 30 menit hingga 1 jam, yang dimana peneliti ini nanti awalnya akan memberikan deskripsi mengenai latar belakang singkat mengenai topik penelitian, dan juga kemudian semua wawancara ini direkam dan ditranskrip. Nah, informasi ini memungkinkan peneliti ini untuk meninjau kembali data dan juga meningkatkan konsistensi dan reliability. Nah, di sini untuk observasinya sendiri, pengamatan ini dilakukan secara langsung yang dimana observer itu berada pada lokasi yang sama dengan objek observasi. Jadi keterlibatan pengamat ini secara tidak langsung dan observer itu hanya mengamati dan tidak berinteraksi dengan objek observasi. Jadi hal ini dilakukan dengan tujuan agar uh, pengaruh observer itu terhadap perilaku objek dan menjaga objektivitas pengamatan yang dilakukan. Nah, untuk instrumen penelitiannya sendiri yaitu alat perekam wawancara, yaitu audio recorder dan juga smartphone. Kemudian ada alat penangkap momen penelitian yaitu kamera dan juga smartphone. Dan adanya pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat. Nah, untuk observasi sendiri adanya observation checklist yang dimana nantinya pada saat observasi dilakukan, nanti akan dilakukan checklist terhadap observasi itu sendiri apabila telah memenuhi syarat dari peneliti ini sendiri. Nah, untuk analisisnya sendiri, unit analisisnya sendiri yaitu organisasi, di mana yang dilakukan in-depth interview itu terhadap Dewan Direksi, kemudian Kepala Divisi Keuangan, dan Kepala Divisi Pemasaran dari PT Sate Rembige Goyang Lidah. Nah, untuk unit analisis dari observasi itu sendiri adalah organisasi juga yang dimana akan melakukan observasi terhadap aktivitas operasional, kemudian mengamati budaya, tradisi, dan nilai-nilai keluarga yang tercermin dalam lingkungan kerja PT Sate Rembige Goyang Lidah,
Dan metode analisis data yang digunakan di sini adalah menggunakan analisis konten yang dimana wawancara ini nantinya akan didengarkan ulang dan dilakukan transkrip untuk wawancara. Jadi nantinya untuk mengetahui atau untuk menunjukkan bagaimana dan mengapa ketahanan atau resilience itu muncul. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kategorisasi di mana kami nanti mengelompokkan tanggapan informan dan mengidentifikasi faktor yang ada. Jadi triangulasi juga digunakan untuk memvalidasi hubungan data dari penelitian lapangan. Nah, langkah awal dari metode analisis data ini sendiri yaitu pertama adalah mengumpulkan pengumpulan data yang dimana kami menyiapkan data untuk dianalisis dengan cara menyalin hasil wawancara dan juga mengumpulkan beberapa dokumen pendukung sebagai data sekunder. Kemudian yang kedua adalah proses reduksi data di mana dalam proses reduksi data ini melalui proses identifikasi, pengkategorisasian, dan pemberian kode untuk membantu merekam hasil wawancara. Dan pada langkah ketiga ini adalah penyajian data baik secara visual, yaitu dalam bentuk gambar dan juga tabel. Kemudian langkah keempat adalah melalui analisis data yang dimana nanti peneliti ini membangun penjelasan analisis dalam kasus mengenai aspek, dan yang langkah terakhir adalah kesimpulan yang dimana memastikan kesimpulan yang diambil didukung oleh data yang ada. Nah, di sini ada daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.